Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Muzilah. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, ada 5 materi yang ingin saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang pesan Madinah, materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan, materi yang ketiga yaitu tentang kepemimpinan para nabi, materi yang keempat yaitu tentang bahaya istidraj, dan materi yang kelima yaitu tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas kehidupan bangsa. Oke, materi yang pertama yaitu tentang pesan Madinah. Pada materi yang pertama ini, kita akan sama-sama belajar untuk mengkaji beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran. Di sini ada 5 surat yang akan kita kaji. Kajian surat yang pertama yaitu kajian surat Asy-Syamsi. Surat Asy-Syamsi merupakan panduan kita dalam membuat sebuah keputusan. Yang mana keputusannya itu ada 2. Ada keputusan yang baik dan ada yang keputusan yang buruk. Apabila kita mengambil keputusan yang baik, berarti kita telah mengambil keputusan pembaharuan dalam diri kita dengan pembebasan diri dari belenggu hawa nafsu. Nah, hasil dari keputusan tersebut yaitu kita akan memperoleh sebuah kesuksesan. Sebaliknya, apabila kita mengambil keputusan yang buruk, berarti kita telah memutuskan untuk terbebani oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya itu harta, tahta, dan wanita. Maka hasil dari keputusan tersebut yaitu kita akan memperoleh kegagalan. Yang kedua yaitu kajian surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha merupakan implementasi ketakwaan dengan mengungkapkan rasa syukur. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, barang siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, berarti ia tidak bersyukur pada yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur, dan meninggalkan nikmat Allah adalah kufur. Kumpul dalam suatu jamaah adalah rahmat, dan memisahkan diri dari suatu jamaah adalah kena azab. Diriwayatkan oleh Ahmad. Surat Ad-Duha memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dan mengungkapkan rasa syukur itu dalam 3 hal. Yang pertama yaitu menyantuni anak yatim, yang kedua yaitu membagikan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia, dan yang ketiga yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu kajian surah Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar. Manusia besar. Maksud dari menjadi manusia besar yaitu menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi misi yang terkait dengan tujuan hidupnya, profesinya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan ketakwaannya. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan perbaikan dalam diri kita. Perbaikannya itu dilakukan secara terus-menerus atau dalam bahasa Jepang yaitu kaizen. Semangat kaizen itu kayak gini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa melakukan sebuah perbaikan. Masalah yang datang merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Perbaikan tidak harus memerlukan investasi yang besar. Kita bisa melakukannya dari hal yang terkecil. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menghargai setiap perbaikan yang kita lakukan, walaupun itu perbaikan yang kecil. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menghargai setiap perbaikan yang kita lakukan, walaupun itu perbaikannya kecil. Yang keempat, kajian surat An-Naba. Menurut Al-Biqai di dalam tafsir Al-Misbah, tujuan utama surat ini yang terdiri dari 40 ayat adalah sebagai pembuktian akan terjadinya hari kiamat. Dan menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, manusia itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Allah dan golongan yang kufur kepada Allah. Nah, surat An-Naba merupakan peringatan dari Allah untuk seluruh manusia bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat terjadi ketika sangkakala ditiupkan dan manusia datang berbondong-bondong, dan Allah membukakan langit yang terdapat pintu-pintu.
dan manusia diletakkan pada pintu sesuai dengan amalnya di alam dunia. Yang kelima yaitu kajian surat Al-Mudaththir. Beberapa pesan yang terkandung dalam surat Al-Mudaththir yaitu pertama, kita tuh gak boleh bermalas-malasan, kita harus selalu bangkit dan semangat. Yang kedua yaitu kita harus selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyadari bahwasanya kita hanyalah manusia biasa yang lemah dan tidak memiliki apapun, dan tidak ada yang berhak diagungkan selain Allah. Yang ketiga yaitu kita harus selalu memperhatikan kondisi fisik kita, kesehatan kita, kebersihan kita, dan kita juga harus selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan selalu bersikap sabar. Materi yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ada juga headship. Perbedaan antara headship dan leadership, kalau headship itu artinya kekepalaan, dan kalau leadership itu artinya kepemimpinan. Jadi kalau headship itu pemimpin karena sebuah status struktur organisasi, sedangkan leadership tidak selalu mensyaratkan adanya struktural tertentu. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Di antaranya itu ada gaya transaksional dan ada gaya transformasional. Gaya transaksional adalah cara pemimpin untuk menggerakkan anggotanya dengan cara memberikan imbalan. Sedangkan transformasional adalah cara pemimpin untuk menggerakkan anggotanya dengan cara memberikan inspirasi dan motivasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang kepemimpinan para nabi. Dalam hal memimpin, kita bisa mencontoh dari cara kepemimpinan para nabi, terutama kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang sempurna. Ia jujur, adil, sederhana, tegas, mengedepankan keteladanan atau uswah hasanah, tidak pilih kasih dalam menetapkan suatu hukum, tidak memihak kepada siapapun, dan selalu yakin kepada Allah dalam setiap menjalankan tugas. Oke, selanjutnya materi yang keempat, yaitu tentang bahaya istidraj. Sebelumnya, apa sih itu istidraj? Istidraj diambil dari kata daroja dalam bahasa Arab, yang artinya naik satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Namun, secara istilah, istidraj lebih dikenal sebagai azab yang berupa kenikmatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ciri-ciri istidraj itu kayak gini. Harta berlimpah padahal jarang sedekah, rezeki berlipat-lipat padahal jarang sholat, dihormati, dihargai padahal akhlaknya jauh dari agama. Kenikmatan itu semua sebenarnya adalah jebakan yang bertujuan untuk memberi azab di hari pembalasan. Nah, bahaya dari istidraj juga membuat kita semakin lalai dalam beribadah, dalam berbuat baik, karena kita merasa apa yang kita inginkan itu tercapai, padahal itu semua adalah jebakan. Oke, materi yang terakhir, materi yang kelima yaitu tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Tantangan di abad ke-21 ini bukan hanya ancaman secara fisik saja, tapi lebih ke mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi dan informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid dan moralitas. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan dan peningkatan dalam agama, intelektual, dan akhlak. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.